Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Abdillah Suidi, NIM 2024 Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan modul eksplorasi data menggunakan Matplotlib mata kuliah data mining. Langsung saja untuk soal yang pertama, jelaskan makna dataset, kemudian jelaskan pula makna data training dan data testing. Yang pertama, dataset. Dataset adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa-masa lampau. Kemudian dikelola menjadi sebuah informasi dan bertujuan untuk melakukan dan digunakan untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Jadi dataset ini berupa data yang berasal dari informasi-informasi sebelumnya, kemudian bisa dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik untuk memprediksi atau merencanakan di masa yang akan datang. Kemudian training set adalah bagian dari dataset yang dilatih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma machine learning. Kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar mesin yang dilatih bisa mencari korelasinya sendiri atau belajar pola dari data yang diberikan. Jadi training set ini kita membuat prediksi yang berdasarkan dari dataset yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Kemudian test set. Nah, test set ini adalah bagian dari dataset yang dites untuk melihat keakuratannya, atau dengan kata lain melihat performanya, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan training set, kemudian kita melakukan test set, di mana data tersebut kita tes untuk melihat keakuratannya, seperti itu. Untuk soal yang nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Untuk penyusunan dataset sendiri, pertama kita menentukan format data. Mengapa? Agar dikenali oleh komputer seperti tabel dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang kedua, ada nama kolom itu dimuat dalam satu baris agar mudah dibaca, seperti itu. Selanjutnya menentukan atribut. Nah, menentukan atribut ini dalam dataset kan pasti ada atribut. Jadi pertama kita menentukan atributnya dahulu, lalu mengisi data atribut, seperti itu. Setelah kita mengisi data atribut tersebut, kita bisa melihat pola yang ditunjukkan dari atribut yang sudah kita isi tadi, seperti itu. Setelah melihat pola, kita bisa menentukan kelas berdasarkan atribut yang dihasilkan. Jadi kita bisa menentukan variasi-variasi atau kelas berdasarkan pola yang dimunculkan. Kemudian nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi atribut dataset iris ini menunjukkan data panjang dan lebar petal atau petal dan sepal dari iris berdasarkan variasi kelas-kelasnya. Kemudian makna kelas dataset iris ini bertujuan untuk mengkategorikan variasi dari data iris tersebut. Selanjutnya nomor 4, masukkan data iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Kemudian pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Langsung. Nah, sini saya sudah membuat array 2 dimensi yang diambil dari dataset iris. Untuk mengambil isinya atau data ini kita bisa dibantu dengan Microsoft Excel, seperti itu. Nah, di sini adalah dataset irisnya. Untuk mengubahnya menjadi satu kolom seperti satu list seperti ini, kita menggunakan rumus seperti atas, yaitu concatenate, seperti itu, seperti yang saya tunjukkan. Kemudian kita garis isi otomatis ini hingga ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mempermudah untuk membuat array-nya di NumPy. Seperti ini hasilnya. Jadi untuk setosa memiliki NumPy array sendiri, virginica array sendiri, versicolor array sendiri, dan atau
array sendiri. Semuanya 2 dimensi, dilihat dari kurung siku yang ada 2 ini. Kemudian nomor selanjutnya, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk Agno. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk Agno. Oke, untuk yang pertama ada Sepaleng dan Petalwidth, atau saya tanda dengan 5A gitu saja ya. 5A Sepaleng dan Petalwidth. Nah, di sini saya sudah membuat code-nya. Yang pertama kita mengimport matplotlib ini, kemudian kita misalkan sebagai PL, kemudian kita mengimport NumPy sebagai NP. Nah, di sini kita menggunakan slicing, di mana sumbu X kita mengambilnya dari Setosa dan Y-nya juga mengambil dari Setosa. Untuk X-nya ini diambil dari indeks ketiga. Bisa kita lihat indeks ketiga. Nah, indeks ketiga ini Sepalwidth dan juga maksud saya indeks ketiga ini Sepaleng. Kemudian indeks pertamanya indeks 0, yaitu indeks ke 0 nya Petalwidth, seperti itu. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita membuat PL scatter menggunakan bantuan scatter, dimana warna untuk Setosa ini kita set untuk warna jadi warna merah. Selanjutnya untuk Virginica sama, karena yang diambil adalah Sepaleng dan juga Petalwidth, jadi slicingnya sama untuk 3 dan 0. Untuk scatter kita menggunakan warna biru untuk Virginica, Versicolornya warna hijau, dan untuk Agno warna kuning. Di sini saya juga memberikan label untuk sumbu X, saya labelkan Sepaleng, kemudian sumbu Y saya labelkan Petalwidth. Bisa kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari scatter. Dan soal selanjutnya 5B, yaitu Sepalwidth dan juga Petaleng. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya sama seperti sebelumnya. Berbeda di sini hanya pengambilan slicingnya ini. Untuk Sepalwidth dan Petaleng mengambil indeks X-nya itu 2, Y-nya 1. Untuk warna sama seperti sebelumnya, Setosa warna merah, Virginica biru, Versicolor hijau, dan Agno warna kuning. Dan tidak lupa saya memberikan label untuk sumbu X Sepalwidth dan sumbu Y-nya Petaleng. Langsung kita eksekusi. Nah, bisa kita lihat hasil dari scatter seperti itu. Untuk soal selanjutnya yaitu Sepaleng dan juga Petalwidth. di sini ada revisi dari Asdos, 5C itu diganti menjadi Sepalwidth dan juga Petalwidth, seperti itu. Untuk source code-nya sama seperti sebelumnya, yang hanya membedakan yaitu untuk yang diambil sumbu X-nya itu indeksnya 2 dan sumbu Y indeks ke 0, karena yang diambil Petalwidth dan juga Sepalwidth, seperti itu. Untuk warna sama, Setosa merah, Virginica biru, Versicolor hijau, Agno kuning. Dan untuk label X itu Sepalwidth dan label Y Petalwidth. Nah, kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang poin D, Sepaleng dan Petaleng. Sama seperti poin-poin sebelumnya, yang beda hanya
slicingnya, dimana sumbu X yang poin D ini kita mengambil indeks 3, kemudian Y indeks ke 1, seperti itu. Untuk warna tetap setosa merah, Virginica biru, Versicolor hijau, dan Agno ini yellow atau kuning, seperti itu. Untuk X labelnya Sepaleng dan Y labelnya sumbu E-nya Petaleng. Langsung kita jalankan. Nah, untuk hasilnya seperti ini, bisa kita lihat. Selanjutnya untuk nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk nomor 6, jadi jika dilihat dari sepaleng dan petal width-nya, di sini bisa kita lihat bahwa untuk yang warna merah ini setosa ini memiliki sepal width dan petal width yang lebih kecil dari yang lainnya. Kemudian yang hijau ini Versicolor, bisa kita lihat ya, benar, Versicolor ini termasuk kategori sedang ukurannya, dan untuk yang Virginica ini terbesar, kategori paling besar untuk dilihat dari petal width dan sepalengnya. Kemudian yang Agno ini sendiri ini merata, jadi di setosa ini ada, di Versicolor ini juga ada, di Virginica ini juga ada, gitu. Untuk yang Agno, jika dilihat dari petal length dan sepal width-nya, sepal width milik setosa ini terbesar, jadi lebar sepalnya ini paling besar dari kelas-kelas atau variasi yang lainnya. Untuk petal length bisa dilihat sebelumnya, memang Virginica ini paling besar untuk dilihat dari petal length-nya. Dan sepal width-nya atau lebar yang paling kecil itu milik Versicolor. Di sini lebarnya 2,0. Dan untuk Agno sendiri sama seperti sebelumnya, merata, jadi di maksudnya di setosa ada, di Versicolor juga ada, di Virginica juga ada. Jadi merata untuk Agno sendiri ini, karena tidak diketahui variasinya ya. Kemudian jika dilihat dari sepal width dan petal width-nya atau lebar sepal dan juga lebar width-nya sama. Untuk sepal width sama seperti sebelumnya ya, setosa ini memiliki lebar paling besar dan lebar terkecilnya milik Versicolor. Untuk petal width-nya ini paling kecil ini ya, setosa paling kecil, dan paling besar nih Virginica. Dan Agno-nya ini merata. Untuk yang versi Agno ini merata, jadi di setosa ada, Virginica juga ada, maksudnya Virginica juga ada, Versicolor juga ada, seperti itu. Kemudian jika dilihat dari sepaleng dan petalengnya, sudah jelas bahwa setosa ini paling kecil. Dan dilanjutkan untuk yang kedua, yaitu Versicolor, dan yang terbesar adalah, atau yang tertinggi ya, dilihat sepalengnya itu milik Virginica. Dan untuk Agno merata ya, untuk Agno ini merata, di setosa juga ada, di Versicolor ada, di Virginica juga ada, seperti itu. Dan soal yang selanjutnya nomor 7, perhatikan data yang berjenis Agno, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data Agno. Nah, di sini bisa kita lihat pada scatter plot sebelumnya ya. Jadi data Agno sendiri ini bisa kita prediksi atau kita ramal dilihat dari titik yang terdekat. Nah, di sini Agno kan warna kuning. Nah, titik yang terdekat ada yang di setosa juga ada, kemudian di terdekat pada Versicolor juga ada, setosa di Virginica juga ada. Jadi untuk meramal label Agno atau variasi Agno itu, kita lihat
yang paling dekat ya, baik dari sumbu X maupun sumbu Y-nya. Yang paling dekat itu ke siapa, maka termasuk jenis tersebut. Nah, karena di sini merata, di mana-mana ada, di versicolor juga ada, di setosa juga ada, jadi memang merata ini seperti itu, tidak bisa ditentukan. Kemudian nomor selanjutnya, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Kemudian gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Baik. Nah, di sini saya sudah membuat code-nya. Yang pertama kita mengimport matplotlib pilot ini sebagai PL. Kemudian kita mengimport NumPy sebagai NP. Di sini untuk sumbu X saya beri label yaitu petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length, seperti itu. Kemudian saya menggunakan perulangan di mana setosa dan virginica versicolor ini kita men-set mulai dari warna dan juga jenis garisnya, seperti itu. PL plot ini mengatur sini. Jadi untuk setosa saya menggunakan warna merah, virginica warna biru, versicolor warna hijau. Untuk line style jenis garisnya sama ya, solid semua. Langsung saja kita jalankan. Nah, sini bisa kita lihat hasil dari plot paralel koordinat plot ya, sini seperti ini. Kemudian nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, kalau dilihat dari paralel koordinat ini, untuk petal width dan juga sepal length-nya ini, setosa termasuk yang paling kecil ya. Namun pada sepal width-nya ini, sepal width setosa ini paling besar di antara variasi-variasi yang lainnya. Seperti itu. Untuk versicolor dan juga virginica ini, untuk grafiknya sama ya, memang urutan paling besar itu dimulai dari virginica. Ini paling besar memang virginica ya, kalau di sini. Namun paling kecil sepal width-nya itu ya virginica, itu paling kecil sepal width-nya. Jadi untuk petal width paling besar, petal length paling besar, dan juga sepal length paling besar itu dimiliki oleh virginica. Kemudian untuk yang kedua, petal width terbesar kedua itu milik versicolor, petal length juga versicolor, dan juga sepal width ini terkecil ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan pembaca. Jadi untuk yang terkecil sepal width ini milik versicolor ya, bukan milik virginica. Mohon maaf. Kemudian sepal length ini untuk terbesar kedua milik versicolor, seperti itu. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.